Oke, langsung saja ini dia kelanjutan dari Nanomachine chapter 91. Di ending chapter terlihat Yuon mencekik salah satu pengunjung yang dicurigai. Lalu Hubong dan Munku pun mendekati Yuon dan berkata, "Pangeran, apakah ia orangnya?" Tapi ternyata salah, bukan mereka yang merupakan dalang dari berbagai hal. Pada akhirnya mereka berempat pun bersuara jika mereka dibayar untuk mengikuti ataupun mengawasi Yuon. Pada akhirnya Yuon pun hanya berharap pada rekan-rekannya yang mengintai di 3 rumah. Saat waktu yang dijanjikan tiba, ternyata hanya Kowang Hur yang tiba, sedangkan Bakgi dan juga Samachak belum juga tiba. Di lain sisi, di kediaman klan bijaksana, terlihat Lady Mu yang sedang menunggu seseorang sambil meminum teh. Lalu tiba-tiba pria tua pun menghadapnya dan berkata, "Seperti yang Anda pikirkan, ternyata ada seseorang yang berjaga di dekat kediaman klan pedang. Pria ini cukup kuat dan terlihat jika pria yang termasuk sudah dalam keadaan sekarat. Ia adalah Bakgi yang ditugaskan oleh Yuon untuk mengintai rumah klan pedang. Ia mengalami beberapa kerusakan internal. Di lain sisi, ada juga Samachak yang sedang menunggu atau mengintai di dekat kediaman klan bijaksana. Keduanya ditangkap sesuai dengan prediksi dari Lady Mu." Sosok pria tua tersebut terlihat sangat mengagumi kelicikan dari Lady Mu. Sudah 20 tahun ia mengikutinya, tapi ia tidak pernah berpikir ada orang dengan pola pikir selicik Lady Mu. Siapa sangka ia akan mengira jika pergerakan Yuon adalah sebuah jebakan dan memungkinkan jika Yuon mengirimkan mata-mata untuk mengetahui siapa pelaku dari penculikan penjaga jam. Lady Bu pun kembali bersuara, "Jadi siapa mereka berdua?" Orang tua itu pun mulai menjelaskan, pria ini bernama Bakgi yang berasal dari klan Pure Kick. Nah, di sini terlihat ekspresi Lady Mu yang agak kaget. Ia tidak menyangka jika Yuon berhasil merekrut seseorang dari klan tinggi. Dan saat melihat sosok satunya lagi, terdengar sosok dari pria tua itu lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan sandera satunya? Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Lady Mu kaget. Memangnya kenapa? Sosok tua itu pun menjawab, dia adalah anak dari penatua ke-9. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Lady Mu kaget. Bagaimana bisa Yuon merekrut salah satu anggota dari klan Samu? Lady Mu pun memastikan, jadi dia adalah anak dari Samayi. Orang tua itu pun menjawab, benar. Mendengar hal tersebut membuat wajah Lady Mu mengeras. Jika terus dibiarkan, maka Yuon bisa menjadi semakin lebih bahaya. Oleh sebabnya, ia harus cepat mengurus Yuon sebelum para penguasa dan penatua tiba atau kembali ke dalam sekte. Dan Lady Mu pun kembali bersuara, "Kita harus membunuhnya." Beberapa saat kemudian di kediaman klan racun, pada akhirnya terlihat sosok pria yang mendatangi markas klan racun tanpa membawa senjata apapun. Ya, ia adalah Chun Yuwon. Tapi di sekitar kediaman klan racun sudah ada kurang lebih 200 orang yang berjaga dan menunggu perintah untuk membunuh Yuon saat waktunya tiba. Kembali di dalam kediaman klan racun, tiba-tiba muncul sosok seseorang di hadapan Lady Mu. Ia pun berkata, "Chun Yuon telah tiba." Beberapa saat kemudian sosok Yuon pun mulai terlihat. Lalu Lady Mu pun melambaikan tangannya ke arah Yuon. Tentu saja melihat hal tersebut membuat Yuon semakin kesal. Lady Mu adalah musuh bebuyutan dari Yuon, tapi walau demikian ia harus bersikap tenang dan tidak boleh gegabah. Saat berhadapan langsung dengan Yuon, Lady Mu pun langsung menghinanya dan juga ibunya yang merupakan sosok yang ia benci. Karena mereka berdua, Lady Mu harus melakukan banyak hal kotor.
Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Yuon kesal, tapi ia masih menahan diri dan berkata, "Di mana penjagaku?" Mendengar pertanyaan Yuon, Lady Mu pun menjawab, "Apakah kau terlalu naif? Mana mungkin aku membawanya ke sini?" Lady Mu sudah berpikir jika Yuon datang ia akan membunuh Yuon dan juga penjaga Jang nantinya dan menyuruh ataupun memaksa pengikut Yuon untuk mengikuti Muyon di masa mendatang. Tapi ya Lady Mu merasakan keanehan pada Yuon karena dalam posisi genting seperti ini Yuon masih terlihat sangat tenang. Tentu saja Lady Mu sangat tidak menyukai sikap dan juga tatapan mata Yuon yang terlihat sangat percaya diri. Ia pun terlihat kesal dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai dengan menyegel energi internalmu dan tolong jangan melawan jika ingin penjagamu tetap hidup." Pria tua yang berada di sisi Lady Mu pun mulai bergerak. Dan Yuon pun mulai bersuara, "Jadi itu adalah kau?" Ya, pria tua itu adalah pria yang Yuon rasakan di dalam restoran. Lalu saat pria tua itu ingin menyerang Yuon dan menyegel energi internalnya, Yuon pun melawannya dan berhasil mematahkan tangan pria tua tersebut. Melihat tindakan dari Yuon, Lady Mu pun langsung marah dan berteriak, "Apakah kau tidak ingin menyelamatkan penjaga Jang? Hanya perlu menjentikan jariku dan penjaga Jang akan mati." Tapi Yuon sama sekali tidak terpengaruh dengan perkataannya. Bahkan Yuon pun melemparkan sesuatu ke hadapan Lady Mu. Melihat sebuah kotak, Lady Mu terlihat agak kaget. Yuon pun berkata, "Buka itu." Tentu saja Lady Mu masih tetap terlihat waspada, tapi ia sedikit penasaran dengan sesuatu yang dilempar Yuon yang membuat dirinya sangat percaya diri. Dan saat kotak itu dibuka, terlihat sebuah bola mata. Tentu saja hal tersebut membuat Lady Mu sangat terkejut dan Yuon pun kembali bersuara, "Menurutmu bola mata siapakah itu?" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi di chapter 92 Nano Machine. Semoga terhibur dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.